Dalam perjalanan hidup ini, manusia seringkali dihadapkan pada banyak pilihan. Setiap langkah yang diambil membawa konsekuensi. Setiap keputusan memiliki arah yang berbeda. Namun di antara kebimbangan dan keraguan itu, ada satu tempat yang seharusnya menjadi tujuan utama. Meminta petunjuk kepada Allah, karena hanya Dia yang mengetahui jalan terbaik untuk setiap hambanya. Banyak orang mencari arah hidup dari manusia, dari buku, bahkan dari dunia yang fana. Namun seringkali, hasilnya hanyalah kebingungan yang makin dalam. Sementara itu, Allah telah membuka jalan bagi siapapun yang ingin ditunjukkan arah kebenaran melalui doa, kesabaran, dan keikhlasan hati. Setiap manusia pernah berada di titik buntu. Saat usaha tak lagi berbuah hasil, doa terasa hambar, dan hati seolah kehilangan arah. Itulah, meminta petunjuk kepada Allah bukan hanya kewajiban, tapi kebutuhan. Karena tanpa hidayah darinya, manusia akan berjalan tanpa cahaya. Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah doa istikharah. Doa ketika kita ragu dan ingin Allah memilihkan yang terbaik. Doa itu bukan sekadar bacaan, melainkan bentuk penyerahan total kepada takdir yang Allah tulis. Ia adalah pengakuan bahwa manusia lemah, dan Allah lah yang Maha mengetahui segalanya. Namun, meminta petunjuk tidak selalu berarti langsung mendapatkan jawaban. Terkadang, Allah menguji kesabaran kita dengan diam. Dalam diam itu ada pelajaran, ada waktu untuk merenung, dan ada kesempatan untuk memperbaiki niat sebelum melangkah. Banyak orang salah paham, mengira bahwa petunjuk Allah akan datang lewat mimpi atau tanda ajaib. Padahal, seringkali petunjuk itu datang dalam bentuk yang sederhana melalui ketenangan hati, arah yang tiba-tiba terasa jelas, atau pertemuan dengan seseorang yang membawa hikmah besar. Hidayah dan petunjuk tidak akan datang kepada hati yang tertutup. Maka langkah pertama dalam meminta petunjuk adalah membuka hati, membersihkannya dari kesombongan, dan mengakui bahwa kita butuh Allah dalam setiap napas yang kita hirup. Ketika hati dipenuhi dosa dan kesibukan dunia, maka suara petunjuk itu sulit terdengar. Seperti radio yang terhalang sinyal, hati yang kotor tidak bisa menerima cahaya ilahi. Karena itu, istighfar menjadi kunci penting dalam setiap permintaan hidayah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami." Quran Surat Al-Ankabut 69. Artinya, siapa yang bersungguh-sungguh mencari petunjuk, pasti Allah bukakan jalannya. Dalam kehidupan sehari-hari, meminta petunjuk bisa berarti sekadar berdoa dengan tulus sebelum mengambil keputusan baik besar maupun kecil. Saat hendak bekerja, memilih pasangan, menentukan arah karier, bahkan dalam hal sekecil memilih teman, mintalah Allah yang menuntun langkahmu. Kadang petunjuk Allah datang dalam bentuk kesulitan. Kita mengira hidup sedang menjauh dari keberkahan. Padahal Allah sedang mengalihkan kita dari sesuatu yang buruk menuju sesuatu yang lebih baik. Kesulitan itu bisa jadi jawaban yang tak kita sadari. Ada kalanya kita merasa doa kita tak terkabul, padahal mungkin Allah telah menjawabnya dengan cara yang berbeda. Mungkin bukan dengan hasil yang kita mau, tapi dengan ketenangan hati yang kita butuh. Dan itu pun adalah bentuk petunjuk. Meminta petunjuk kepada Allah juga berarti belajar menerima takdir dengan lapang dada. Karena terkadang, jalan yang Allah tunjukkan tidak sesuai harapan kita. Namun yakinlah, apapun yang Allah pilih, pasti lebih baik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk selalu berdoa sebelum bertindak. Bahkan dalam hal kecil sekalipun. Itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kita sadar segala sesuatu berada dalam genggaman Allah. Manusia sering ingin semuanya cepat, padahal petunjuk Allah datang pada waktu yang paling tepat. Allah tidak pernah terlambat, karena Dia tahu kapan hati kita siap menerima arah yang sebenarnya. Ada perbedaan antara keinginan dan petunjuk. Keinginan datang dari hawa nafsu, sementara petunjuk datang dari nurani yang dibimbing oleh Allah. Maka, saat berdoa, mintalah bukan apa yang kamu mau, tapi apa yang Allah tahu
baik untukmu. Dalam sujud yang paling dalam, saat air mata jatuh tanpa bisa ditahan, disitulah hati sedang paling dekat dengan petunjuk Allah. Karena tidak ada jarak antara doa tulus dengan kasih sayangnya. Sungguh, Allah mencintai hamba yang terus meminta petunjuk. Sebab itu tanda bahwa hamba tersebut tidak sombong. Dia sadar, tanpa bimbingan dari Sang Pencipta, langkahnya bisa tersesat di dunia yang penuh tipu daya ini. Hidup tanpa petunjuk Allah seperti berjalan di hutan gelap tanpa cahaya. Kita mungkin masih bisa melangkah, tapi tak tahu arah mana yang menuju keselamatan. Maka jadikan doa dan dizikir sebagai kompas hati. Setiap kali kita merasa gelisah, cemas, atau kehilangan arah, sebenarnya itu adalah panggilan halus dari Allah agar kita kembali mendekat. Rasa resah adalah tanda bahwa hati sedang haus akan bimbingannya. Petunjuk Allah juga bisa datang melalui peringatan. Bisa jadi dari sebuah kegagalan, sakit, atau kehilangan. Bukan karena Allah benci, tapi karena Dia ingin kita kembali sadar dan mencarinya. Orang yang selalu meminta petunjuk akan hidup dengan tenang, karena ia tidak takut salah langkah. Sebab setiap keputusan yang ia ambil dilandasi oleh doa dan tawakal. Ia tahu, apapun hasilnya, pasti itu yang terbaik. Mintalah petunjuk dengan keyakinan, bukan dengan keraguan. Karena Allah tidak akan memberikan hidayah kepada hati yang setengah yakin. Percaya penuh kepada Allah adalah syarat utama diterimanya doa. Seringkali, hidayah itu datang lewat orang lain. Mungkin lewat nasihat seorang teman, ceramah ustadz, atau bahkan peristiwa kecil yang membuka mata. Allah memiliki cara yang tak terduga untuk membimbing kita. Namun jangan lupa, meminta petunjuk bukan hanya lewat kata-kata, tapi juga lewat amal. Orang yang taat dan menjaga hatinya bersih akan lebih mudah menerima cahaya petunjuk dibanding yang hidupnya jauh dari ketaatan. Ketika kita berdoa, "Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus," itu bukan sekadar bacaan dalam sholat. Itu adalah sumpah harian bahwa kita ingin tetap berada di bawah cahaya kebenaran. Meski dunia menarik kita ke arah yang lain, Allah tidak akan menyesatkan hamba yang dengan tulus mencari petunjuk. Setiap langkah kebaikan yang kita tempuh, sekecil apapun, akan mengantarkan kita lebih dekat dengan hidayah. Mintalah petunjuk dengan sabar, karena proses menemukan arah bukan perkara sehari. Terkadang, Allah ingin kita belajar dari perjalanan panjang sebelum akhirnya menemukan kebenaran sejati. Hidayah tidak bisa dibeli, tapi bisa dikejar. Kejar dengan doa, amal saleh, dan keikhlasan. Karena Allah berjanji, siapa yang mendekat sejengkal, maka dia akan mendekat sehasta. Jangan takut salah berdoa. Allah Maha mengerti isi hati. Bahkan sebelum kata terucap, Dia sudah tahu apa yang kamu butuhkan. Maka tetaplah minta petunjuk, meski hanya dengan air mata dalam sunyi. Ada ketenangan luar biasa ketika kita pasrah kepada Allah. Karena kita tahu, hidup ini bukan tentang seberapa hebat kita menentukan arah, tapi seberapa kuat kita bersandar padanya. Petunjuk Allah tidak hanya membimbing, tapi juga melindungi. Ia menjaga kita dari jalan yang salah, dari orang yang tidak baik, dan dari keputusan yang bisa menjerumuskan kita jauh dari iman. Jangan pernah berhenti meminta hidayah, bahkan setelah kamu merasa sudah mendapatkannya. Sebab hati manusia bisa berbolak-balik, dan hanya dengan doa yang terus-menerus, hati bisa tetap teguh di jalan yang lurus. Rasulullah sendiri berdoa, "Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Jika Nabi saja memohon petunjuk setiap hari, apalagi kita yang penuh dosa, maka di setiap sujud, di setiap langkah, dan di setiap keputusan besar dalam hidupmu, bisikanlah dalam hati, "Ya Allah, tunjukkan aku jalanmu," karena dengan petunjuk darinya, hidup akan penuh cahaya, langkah menjadi ringan, dan hati menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Malam yang sunyi seringkali menjadi waktu terbaik untuk meminta petunjuk. Di saat dunia terlelap dan hanya keheningan yang terdengar,
doa yang terucap terasa lebih dekat dengan langit. Di waktu itulah, air mata menjadi bahasa hati yang paling jujur. Karena dalam sepi, manusia sadar bahwa satu-satunya tempat bergantung hanyalah Allah. Ada orang yang meminta petunjuk hanya ketika terdesak, namun melupakan Allah ketika semuanya membaik. Padahal, hidayah itu harus dijaga dengan kesyukuran. Karena petunjuk tanpa rasa syukur akan mudah pudar, seiring dengan kembalinya hati pada kesibukan dunia. Salah satu tanda Allah memberi petunjuk adalah ketika hati mulai merasa tenang dalam ketaatan. Hal-hal yang dulu terasa berat, kini terasa ringan. Salat yang dulunya sekadar rutinitas, kini menjadi kebutuhan. Zikir yang dulu terasa asing, kini menjadi pelipur hati. Petunjuk Allah juga bisa membuat seseorang menjauh dari hal-hal yang ia sukai. Mungkin dari pertemanan yang tidak membawa kebaikan, atau dari kebiasaan yang merusak. Di awal terasa berat, tapi di akhir ada ketenangan yang tak tergantikan. Ada proses yang harus dilalui dalam mencari petunjuk. Tidak instan, tidak seketika, tapi justru di sanalah letak indahnya. Karena dalam setiap proses itu, Allah sedang mendidik kita agar tidak hanya tahu arah, tapi juga mengerti makna setiap langkah menuju arah tersebut. Ketika seseorang benar-benar meminta petunjuk, hidupnya akan berubah perlahan. Ia akan mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi mengejar pujian manusia, tapi ridha Allah. Ia tidak lagi sibuk membuktikan diri di depan dunia, tapi berusaha diperhatikan oleh pencipta alam semesta. Kadang, kita meminta petunjuk untuk satu hal, tapi Allah memberi petunjuk di hal yang lain. Misalnya, kita berdoa agar diberi jalan karier terbaik, tapi Allah justru memperbaiki hati kita dulu. Karena tanpa hati yang lurus, jalan terbaik pun tak akan bermakna. Petunjuk Allah bukan hanya untuk orang yang baik, tapi justru untuk orang yang mau menjadi baik. Siapapun yang mengetuk pintu hidayah dengan tulus, pasti akan diterima. Karena kasih sayang Allah lebih luas dari dosa-dosa manusia. Jangan pernah merasa tidak layak mendapat petunjuk hanya karena banyak dosa. Justru dosa yang disadari itulah yang menjadi pintu hidayah. Allah tidak mencari hamba yang sempurna, tapi hamba yang mau kembali. Ketika kamu merasa hatimu keras, sulit tersentuh oleh nasihat, maka mintalah kepada Allah. Ya Allah, lembutkan hatiku agar mudah menerima kebenaran. Sebab petunjuk hanya bisa masuk ke hati yang lembut dan rendah hati. Kadang, Allah menunda petunjuk bukan karena Dia tidak ingin memberikannya, tapi karena Dia ingin kita benar-benar siap menerimanya. Seperti benih yang belum siap tumbuh jika belum waktunya hujan turun. Kadang, Allah menunda petunjuk bukan karena Dia tidak ingin memberikannya, tapi karena Dia ingin kita benar-benar siap menerimanya. Seperti benih yang belum siap tumbuh jika belum waktunya hujan turun. Berjalanlah pelan, tapi pasti, menuju cahaya petunjuk. Jangan tergesa-gesa ingin menjadi sempurna, karena hidayah bukan perlombaan, tapi perjalanan seumur hidup. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih dekat dengan Allah. Ingatlah, syaitan akan selalu mencoba menghalangi jalan petunjuk. Ia akan membuatmu malas berdoa, ragu pada kebaikan, dan menunda taubat. Tapi selama kamu masih berjuang, Allah akan menolongmu, karena Allah mencintai hamba yang tidak menyerah dalam mencarinya. Petunjuk sejati bukan hanya tahu mana yang benar dan salah, tapi juga mau menjalankan yang benar, walau sulit. Karena banyak yang tahu kebenaran, tapi sedikit yang berani melangkah di atasnya. Disitulah kekuatan doa dan tawakal diuji. Dan pada akhirnya, meminta petunjuk kepada Allah bukan tentang mencari jawaban instan, tapi tentang membangun hubungan yang dalam dengan Sang Pencipta. Ketika kamu sudah terbiasa berbicara dengan Allah lewat doa, maka kamu tidak akan lagi takut kehilangan arah. Karena selama Allah bersamamu, jalan hidupmu tak akan pernah gelap. Ada masa ketika doa terasa sepi, seolah tidak berbalas. Kita menengadahkan tangan, namun langit tampak sunyi. Namun ketahuilah, di balik kesunyian itu, Allah sedang mendengarkan dengan penuh kasih. Ia tidak diam. Ia sedang menulis skenario terbaik yang mungkin belum waktunya kita baca. Terkadang, jawaban atas doa
Datang lewat waktu. Hari ini kita memohon, besok kita kecewa. Namun bertahun kemudian barulah kita paham. Apa yang dulu kita anggap penolakan, ternyata adalah perlindungan. Itulah bentuk petunjuk yang paling lembut dari Allah. Petunjuk Allah tidak selalu membuat hidup menjadi mudah. Kadang, justru sebaliknya, membawa kita melalui ujian berat, agar kita belajar arti kesabaran dan tawakal. Karena hidayah bukan tentang jalan tanpa rintangan, tapi tentang hati yang tetap tenang meski di tengah badai. Ketika kita benar-benar memahami ini, maka kita akan berhenti memaksa kehendak. Kita tidak lagi berdoa agar semuanya terjadi sesuai rencana kita, melainkan agar rencana Allah terwujud dengan indah, meski berbeda dari yang kita bayangkan. Dalam perjalanan hidup, kita akan sering kehilangan arah, tapi jangan pernah takut, karena kompas sejati seorang mukmin bukan ada di tangan, tapi di hati yang selalu berzikir dan berdoa. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Hati yang mendapatkan petunjuk adalah hati yang damai. Ia tidak iri pada rezeki orang lain, tidak resah pada ujian sendiri, dan tidak sombong saat diberi nikmat. Karena ia tahu semua datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Mintalah petunjuk bukan hanya ketika ragu, tapi juga ketika yakin. Karena keyakinan manusia mudah goyah. Hari ini kita teguh, besok bisa rapuh. Hanya dengan bimbingan, alilah iman bisa kokoh di tengah guncangan dunia. Petunjuk Allah seringkali datang bersamaan dengan kehilangan. Kita kehilangan sesuatu agar hati kita tidak bergantung pada dunia. Karena selama kita masih menggenggam dunia terlalu kuat, sulit bagi Allah untuk menitipkan cahaya hidayah di tangan yang penuh. Ada kalanya petunjuk Allah membuat kita sendirian. Tidak semua orang memahami perubahanmu. Tapi jangan khawatir, lebih baik sendirian di jalan kebenaran daripada ramai di jalan yang salah. Saat kamu mulai merindukan Allah, itu pun adalah bentuk hidayah. Sebab tidak semua hati diberi kerinduan untuk beribadah. Jika kamu mulai ingin memperbaiki diri, itu tanda Allah sedang memanggilmu kembali kepadanya. Petunjuk Allah juga mengajarkan kita cara mencintai, bahwa cinta sejati tidak membuat lalai dari Allah, tapi justru mendekatkan. Cinta yang benar adalah yang membawa kita lebih taat, bukan yang membuat kita jauh dari sujud. Ketika Allah memberi petunjuk, kamu akan belajar membedakan mana yang sementara dan mana yang abadi. Dunia mulai terasa kecil, dan akhirat terasa besar. Hati pun mulai mencintai hal-hal yang mendekatkan kepada surga. Petunjuk Allah tidak datang kepada mereka yang sibuk mengeluh, tapi kepada mereka yang mau berusaha memperbaiki diri. Karena doa tanpa usaha adalah kesia-siaan, dan usaha tanpa doa adalah kesombongan. Jika kamu ingin hidup dalam cahaya, maka jangan pernah berhenti memperbaiki salatmu. Karena salat adalah pintu utama petunjuk. Semakin khusyuk salatmu, semakin terang jalanmu. Setiap ayat Al-Quran adalah petunjuk. Maka bacalah, bukan hanya dengan mata, tapi dengan hati. Kadang satu ayat yang dibaca dengan renungan bisa menuntun hidup seseorang lebih jauh daripada 1000 nasihat manusia. Allah tidak hanya memberi petunjuk kepada yang suci, tapi juga kepada yang ingin disucikan. Tak peduli seberapa jauh kamu tersesat, selama kamu mau berbalik arah, pintu cahaya itu masih terbuka. Hidayah bukan hanya tentang mengenal Allah, tapi juga tentang mengenal diri sendiri. Ketika kamu sadar betapa lemahnya dirimu tanpanya, itulah awal dari perjalanan panjang menuju kekuatan sejati, kekuatan iman. Mintalah petunjuk setiap hari, bahkan dalam hal kecil, karena terkadang hal kecil yang kita abaikan bisa menentukan arah besar hidup kita. Tidak ada doa yang terlalu sederhana jika ditujukan kepada Allah. Hati yang selalu berdoa akan dijaga dari kesesatan. Mungkin langkahnya salah sesekali, tapi Allah akan segera menuntunnya kembali. Karena Allah tidak akan membiarkan hambanya tersesat selama hatinya masih mengetuk pintu hidayah. Petunjuk bukanlah akhir, tapi awal dari perjalanan baru. Ketika Allah memberi hidayah, berarti Dia ingin kamu terus berjalan menujunya. Jangan berhenti. Jangan puas, teruslah melangkah hingga akhir hayat dalam keadaan iman yang teguh. Dan ingatlah, hidup yang penuh petunjuk bukan berarti tanpa ujian. Justru semakin besar hidayah yang Allah beri,
semakin besar pula ujian yang akan datang. Tapi percayalah, setiap ujian adalah tanda bahwa Allah masih memperhatikanmu. Bersyukurlah jika kamu masih diberi rasa ingin berubah. Itu artinya Allah masih menegurmu dengan lembut. Karena yang paling berbahaya bukanlah orang yang banyak dosa, tapi orang yang tidak lagi merasa berdosa. Jadikan setiap langkahmu doa, setiap hembusan napasmu zikir, setiap keputusanmu istikharah. Dengan begitu, hidupmu akan selalu berada di bawah naungan petunjuk Allah, meski dunia terus berubah arah. Ketika hati sudah mulai tenang dan hidup terasa terarah, jangan pernah lupa dari mana semuanya bermula. Dari doa sederhana, dari sujud yang lama, dari air mata yang jatuh di malam sepi, disitulah perjalanan menuju petunjuk Allah dimulai. Dan pada akhirnya, setiap manusia akan kembali kepada Allah. Yang membedakan hanyalah bagaimana perjalanan kita menuju sana. Maka mintalah petunjuk agar langkahmu ringan, agar hatimu teguh, dan agar akhir hidupmu berakhir dengan kalimat paling indah, El-Ilha, Ilah. Wahai jiwa yang sedang mencari arah, jangan berhenti meminta petunjuk kepada Allah, karena selama kamu masih berdoa, kamu tidak pernah benar-benar tersesat. Allah tidak pernah jauh, hanya hati kita yang kadang berpaling. Bersabarlah, teruslah melangkah dalam doa, dan biarkan Allah yang menulis kisah terindah untukmu. Karena pada akhirnya, petunjuk Allah bukan hanya menuntun langkahmu, tapi juga menyembuhkan hatimu, menenangkan jiwamu, dan mengantarkanmu pulang ke surga yang telah lama dirindukan.